kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ratna Triningsih dan teman saya Alfa Danong. Kami mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling semester 5. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi mengenai motivasi belajar. Baik, saya atas nama Elizabeth Ratna Triningsih akan membawakan materi dari slide kedua sampai slide ke-6. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu energi penggerak atau pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal, seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri, atau dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani hidupnya. Yang kedua, motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Baik, berikutnya sifat motivasi belajar, yaitu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, merupakan keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Misal, menyukai seseorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu mencari informasi lagi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, merupakan dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misalnya, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Baik, saya Alfa Danong akan melanjutkan membawakan materi berikutnya mengenai cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Yang ketiga, kompetisi. Persaingan baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat, ego involvement, di mana menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi
yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi, ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Yang keenam, mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar biasanya dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Yang keenam, pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Yang ketujuh, hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, biasanya menjadi alat motivasi belajar anak. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, belajar dengan orang yang rajin belajar. Yang kedua, belajar apapun. Yang ketiga, cari motivator. Dan tips yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Sekian materi yang kami bawakan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir video, kami mengucapkan terima kasih.